Selamat siang, saudara seiman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di sini semua calon imam kan? Oke, pada kesempatan hari ini Romo akan bercerita tentang pengalaman Romo ketika waktu jadi frater. Kurang lebih sama dengan kalian saat ini. Namun yang perlu para frater ketahui bahwa ketika saya frater, cita-cita saya adalah menjadi seorang imam yang baik, yang dapat dipercaya oleh umat. Namun dalam hal ini adalah suatu perjuangan untuk menjadi imam yang demikian. Namun saya bersyukur karena ketika waktu frater, saya memiliki seorang pembimbing rohani yang menurut saya itu sangat perlu untuk diteladani. Dalam keadaan frater pada waktu itu, ya pergulatan itu tetap ada, dan saya yakin teman-teman pasti di sini mengalami semuanya, pergulatan, bagaimana saya ke depannya. Dan saya mengatakan kepada Romo ketika bimbingan pada waktu itu, Romo, saya ini ingin menjadi Romo yang baik. Bagaimanakah mencapai itu, Romo? Romo ini memberikan 4 tips, dan sekaligus juga hal ini ingin saya bagikan kepada para frater semuanya, bagaimana menjadi imam yang baik. Tips yang pertama, Romo tersebut mengatakan, frater, Romo itu adalah seorang pendoa. Yang pertama, beliau mengatakan demikian. Romo yang baik adalah Romo yang rajin berdoa. Di sini kita sebagai frater tentu dididik untuk menjadi orang yang rajin berdoa. Kita sudah dijadwalkan ibadat pagi, ibadat siang, bahkan ibadat sore sampai kompletorium. Dengan doa kita diajak untuk mencapai kekudusan, dan hal itu juga kita bukan berdoa untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Itulah salah satu. Jika seorang Romo atau frater yang hidup doanya sudah kering sejak awal, maka mungkin akan kekeringan juga nanti ketika jadi imam. Dan ingat katanya, kata Romo tersebut mengatakan, rahmat tahbisan tidak dapat mengubah seseorang. Jika memang dia sudah malas dari awal, sampai nanti pun dia akan malas jika tidak ada perubahan dalam dirinya. Kemudian tips yang kedua, Romo tersebut mengatakan, seorang Romo yang baik itu adalah punya kepribadian yang menarik. Hal ini saya ceritakan, saya berhadapan dengan banyak Romo ketika di paroki-paroki. Romo-romonya ada beberapa Romo yang terkadang berkata cepat ceplos, menyakiti hati umatnya, bahkan yang tanpa dia sadari bahwa dirinya itu benar. Ini loh, saya benar. Tapi saya mengatakan demikian bahwa kita perlu menjadi Romo yang berkepribadian yang baik, yang bisa dipercaya oleh umat. Kemudian tips menjadi Romo yang baik yang ketiga adalah Romo harus mempunyai pengetahuan yang memadai. Romo tersebut mengatakan demikian. Karena apa? Karena waktu itu saya juga bercerita tentang bagaimana pergulatan saya dalam hidup studi. Dan Romo mengatakan hal itu penting, frater, untuk pertumbuhan imanmu nanti, untuk menjadi Romo yang baik. Karena dunia ini semakin berjalan dan arus globalisasi pun semakin berkembang. Dan kita diajak dan ditantang untuk menyesuaikan diri dengan semua itu. Namun percaya bahwa Tuhan tetap menjadi andalan, seperti itu. Kemudian tips yang keempat, Romo ini mengatakan Romo yang baik harus bersih. Bersih dalam hal ini saya mengartikan bahwa sejak frater kita diajak untuk bagaimana merawat diri. Dan itu juga nanti berefek pada ketika kita menjadi Romo yang bertugas di gereja sebagai Romo paroki, kita akan menggembalakan umat. Dan kita harus menggembalakan umat dengan secara baik, secara clear, bahkan bagaimana kita membimbing umat untuk supaya lebih beriman kepada Tuhan. Inilah para frater yang dapat saya ceritakan kepada frater semua. Sekian dan terima kasih.